Manajemen hubungan bisnis adalah pendekatan strategis yang penting dalam konteks bisnis modern. Prinsip-prinsip dan pengembangan manajemen hubungan bisnis berfokus pada membangun dan memelihara hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, mitra bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip-prinsipnya melibatkan komitmen untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta berusaha memenuhi atau bahkan melampaui harapan mereka. Dalam pengembangan manajemen hubungan bisnis, penting untuk memiliki strategi yang jelas dalam mendekati pelanggan dan mengidentifikasi cara-cara untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan data untuk memahami perilaku pelanggan, mempersonalisasi pengalaman mereka, dan meningkatkan komunikasi serta layanan pelanggan. Selain itu, pengembangan manajemen hubungan bisnis mencakup membangun jaringan dengan mitra bisnis yang kuat dan menjalin kemitraan yang bermanfaat. Dalam lingkup yang lebih luas, manajemen hubungan bisnis membantu menciptakan nilai jangka panjang dalam bisnis, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memelihara reputasi perusahaan yang kuat. Ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses di era modern yang sangat terhubung dan kompetitif. Pengembangan manajemen hubungan bisnis mencakup beberapa prinsip inti, salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya adalah kunci dalam membangun hubungan yang kokoh. Perusahaan perlu mendengarkan dengan cermat dan memberikan umpan balik yang memadai, serta memastikan bahwa pesan yang disampaikan konsisten dengan nilai dan citra merek perusahaan. Selain komunikasi, manajemen hubungan bisnis juga menekankan pentingnya personalisasi. Pelanggan ingin merasa diperlakukan secara unik, dan perusahaan harus menggunakan data dan analisis untuk memahami preferensi mereka. Ini melibatkan penyediaan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan. Penggunaan teknologi adalah bagian integral dari pengembangan manajemen hubungan bisnis. Perusahaan menggunakan perangkat lunak khusus dan platform analitik untuk melacak perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren, dan mengelola data dengan bijak. Teknologi juga memfasilitasi komunikasi multi-channel, sehingga perusahaan dapat terhubung dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti media sosial, email, dan pesan teks. Dalam pengembangan manajemen hubungan bisnis, kolaborasi dengan mitra bisnis juga merupakan faktor penting. Pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat menciptakan peluang baru, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keseluruhan, pengembangan manajemen hubungan bisnis adalah tentang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Ini adalah pendekatan yang berkelanjutan dan integral dalam menjalankan perusahaan dengan sukses di lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Pengembangan kewirausahaan adalah proses yang melibatkan berbagai aspek untuk membangun dan mengembangkan usaha baru atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Ini melibatkan identifikasi peluang pasar, perencanaan strategis, serta implementasi dan pengelolaan operasi sehari-hari. Pengusaha harus memahami seluk-beluk bisnis mereka, termasuk pemahaman yang mendalam tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, audiens sasaran, dan pesaing. Mereka juga harus fokus pada inovasi dan berani mengambil risiko yang terukur untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan. Selain itu, pengembangan kewirausahaan membutuhkan manajemen sumber daya yang efisien, termasuk keuangan, SDM, dan teknologi. Ini adalah pendekatan holistik yang mencakup banyak aspek, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis menjadi kunci untuk mencapai tujuan dan meraih keberhasilan jangka panjang dalam dunia kewirausahaan. Dalam konteks yang lebih holistik dan komprehensif, pengembangan kewirausahaan melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait dan mendalam. Ini dimulai dengan identifikasi peluang, di mana calon pengusaha memahami pasar, tren, dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya,
Perencanaan strategis memainkan peran penting dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta merancang strategi yang mencakup pemasaran, operasi, dan keuangan. Kesadaran tentang risiko dan peluang sangat penting, dan inovasi menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah yang membedakan bisnis dari pesaing. Setelah perencanaan, langkah implementasi melibatkan penciptaan perusahaan, pengembangan produk atau layanan, serta membangun tim yang efisien. Manajemen sumber daya manusia dan keuangan adalah bagian integral dari proses ini. Selanjutnya, perluasan bisnis dan pertumbuhan menjadi tujuan yang dapat dicapai melalui ekspansi pasar, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam. Pengembangan kewirausahaan juga mencakup reevaluasi terus-menerus dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan pergeseran dalam preferensi pelanggan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk selalu memantau kinerja, mengumpulkan umpan balik, dan merespons dengan cepat terhadap peluang atau ancaman yang muncul. Secara holistik, pengembangan kewirausahaan adalah upaya yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, operasi, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Ini juga melibatkan komitmen untuk pertumbuhan, inovasi, dan adaptasi berkelanjutan. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah fenomena yang sangat relevan dan berdampak dalam dunia bisnis modern. Dalam konteks ini, persaingan semakin sengit karena faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Bisnis harus beradaptasi dengan perubahan ini dan terus meningkatkan daya saing mereka. Mereka perlu menciptakan strategi yang lebih inovatif, efisien, dan efektif dalam mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Perusahaan harus fokus pada pemahaman yang mendalam tentang pasar mereka dan mengidentifikasi peluang yang mungkin terlewatkan oleh pesaing. Hal ini memerlukan analisis pasar yang mendalam, pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, dan respons yang cepat terhadap tren dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti diferensiasi produk, harga yang kompetitif, pelayanan pelanggan yang unggul, dan strategi pemasaran yang kuat. Pentingnya peningkatan intensitas persaingan juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi dan pengembangan produk. Mereka harus selalu mencari cara untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih unik daripada yang ditawarkan pesaing. Selain itu, penting untuk memahami tren teknologi yang berkembang dan memanfaatkannya untuk mengoptimalkan operasi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam rangka mengatasi persaingan yang semakin ketat, kerjasama bisnis juga dapat menjadi strategi yang efektif. Ini melibatkan kemitraan dengan perusahaan lain atau integrasi vertikal dalam rantai pasokan. Kerjasama seperti ini dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak dan mengurangi tingkat persaingan yang merugikan. Dengan demikian, peningkatan intensitas persaingan pasar mengharuskan perusahaan untuk menjadi lebih tangkas, berorientasi pada inovasi, dan siap berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Peningkatan intensitas persaingan pasar adalah fenomena yang mendalam dan kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek bisnis. Di era globalisasi saat ini, perusahaan dihadapkan pada pesaing dari seluruh dunia yang membuat persaingan semakin sengit. Perubahan teknologi juga telah mempercepat laju persaingan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan-perusahaan harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan mengejar inovasi agar tetap relevan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga berkontribusi pada intensitas persaingan. Pelanggan kini memiliki akses yang lebih luas ke informasi tentang produk dan layanan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan mereka. Mereka harus menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan membangun merek yang kuat untuk memenangkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan.
Untuk menghadapi intensitas persaingan yang semakin tinggi, perusahaan harus mengadopsi strategi yang lebih kompleks. Ini mungkin mencakup diversifikasi produk, ekspansi ke pasar baru, diferensiasi berdasarkan kualitas atau harga, atau kolaborasi dengan mitra strategis. Di tengah persaingan yang ketat, inovasi dan efisiensi operasional menjadi sangat penting. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk atau layanan yang unggul dan mencapai efisiensi biaya yang lebih tinggi. Selain itu, strategi komunikasi dan pemasaran juga memainkan peran kunci dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menciptakan pesan yang kuat dan membangun citra merek yang positif adalah hal yang krusial. Perusahaan harus aktif di berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, untuk mencapai audiens yang lebih luas. Secara keseluruhan, peningkatan intensitas persaingan pasar adalah tantangan yang harus dihadapi oleh semua perusahaan. Hanya dengan berfokus pada inovasi, pemahaman konsumen, strategi yang matang, dan adaptasi terhadap perubahan, perusahaan dapat berhasil bersaing di pasar yang semakin keras ini. Dinamika perilaku konsumen adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis saat ini. Perubahan dalam perilaku konsumen seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, tren sosial, atau perubahan ekonomi. Ini menciptakan tantangan dan peluang bagi perusahaan yang ingin memahami dan memanfaatkan perubahan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan akses internet telah mengubah cara konsumen mencari informasi tentang produk dan layanan. Konsumen modern dapat dengan cepat mengakses ulasan, perbandingan harga, dan rekomendasi melalui platform online. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami pentingnya kehadiran online dan kebijakan e-commerce yang efektif. Perubahan tren sosial juga mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, semakin banyak orang yang peduli akan etika dan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, konsumen juga semakin menghargai pengalaman dan kualitas layanan, sehingga perusahaan harus berfokus pada menciptakan pengalaman positif untuk pelanggan mereka. Dalam dinamika perilaku konsumen, juga penting untuk memahami perubahan siklus ekonomi. Selama periode kontraksi ekonomi, konsumen mungkin lebih hemat dan berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uang. Di sisi lain, selama periode pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin lebih cenderung berbelanja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau perubahan ini dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Ketika berurusan dengan dinamika perilaku konsumen, analisis data memainkan peran kunci. Perusahaan mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan mereka, termasuk preferensi dan kebiasaan berbelanja. Dengan analisis data yang cermat, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih baik dan lebih efektif. Secara keseluruhan, pemahaman tentang dinamika perilaku konsumen adalah elemen penting dalam mengelola bisnis yang sukses. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan perubahan dan memahami kebutuhan serta keinginan konsumen mereka akan memiliki keunggulan dalam pasar yang terus berubah ini. Dinamika perilaku konsumen adalah refleksi dari perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berlangsung dalam masyarakat. Hal ini memiliki dampak besar pada bisnis dan strategi pemasaran perusahaan. Terutama dalam konteks global, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen diperlukan. Pertama, faktor teknologi memegang peranan sentral dalam perubahan perilaku konsumen. Perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses internet telah memungkinkan konsumen untuk menjadi lebih terinformasi. Mereka dapat dengan cepat mencari informasi tentang produk, membandingkan harga, dan membaca ulasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan teknologi ini dengan strategi pemasaran online yang efektif. Perubahan dalam tren sosial juga berpengaruh pada perilaku konsumen. Masyarakat semakin peduli dengan isu-isu etika,
lingkungan, dan sosial. Inisiatif CSR, Corporate Social Responsibility, yang jujur dan berkelanjutan menjadi penting dalam membangun citra perusahaan yang baik. Konsumen seringkali memilih produk dan layanan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Selain itu, faktor ekonomi, seperti resesi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, memengaruhi pola pembelian konsumen. Selama masa resesi, konsumen cenderung lebih hemat, sedangkan dalam periode pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin lebih cenderung berbelanja. Oleh karena itu, perusahaan perlu fleksibel dalam menyesuaikan strategi pemasaran mereka sesuai dengan siklus ekonomi. Analisis data juga memainkan peran besar dalam memahami dinamika perilaku konsumen. Data pelanggan dan analisis pasar membantu perusahaan mengidentifikasi tren dan preferensi yang berkembang. Data ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan. Ketika semua faktor ini digabungkan, perusahaan yang berhasil akan mampu beradaptasi dengan perubahan, memahami nilai dan preferensi pelanggan, serta menjawab isu-isu sosial dan etika yang muncul dalam masyarakat. Ini adalah dasar dalam mengelola bisnis yang sukses dan berkelanjutan di era global yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap bisnis dan cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Era digital, terutama dalam konteks global, telah membawa dampak yang signifikan pada perkembangan teknologi informasi. Pelanggan memiliki akses yang lebih mudah ke internet, perangkat seluler, dan platform media sosial yang semuanya mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks ini, perusahaan harus memahami bahwa konsumen modern memiliki ekspektasi yang tinggi. Mereka mengharapkan pengalaman yang mulus dan cepat saat berinteraksi dengan merek. Hal ini mendorong perusahaan untuk menginvestasikan dalam teknologi yang mendukung pengalaman pelanggan yang unggul, seperti situs web responsif, aplikasi seluler, dan dukungan pelanggan online yang efisien. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami preferensi pelanggan secara lebih mendalam dan menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus. Teknologi big data dan analitik telah menjadi alat penting dalam membentuk pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi juga mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan. Kampanye pemasaran digital, email marketing, media sosial, dan saluran komunikasi online lainnya memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung dengan mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespons tren dan perubahan dalam perilaku konsumen secara lebih cepat. Perkembangan teknologi informasi, terutama dalam konteks global, mendorong perusahaan untuk tetap inovatif dan terus beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Perusahaan yang berhasil memanfaatkan teknologi ini akan lebih kompetitif dan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang merupakan faktor kunci dalam kesuksesan bisnis modern. Perkembangan teknologi informasi di tingkat global telah mengubah secara mendasar cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan bersaing di pasar. Keberadaan internet, perangkat seluler, komputasi awan, analitik data, dan kecerdasan buatan telah menciptakan peluang dan tantangan baru. Dalam konteks bisnis, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti manajemen rantai pasokan yang lebih baik dan proses produksi yang lebih otomatis. Ini membantu mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing, terutama di pasar global yang kompetitif. Selain itu, teknologi informasi juga berperan besar dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan data pelanggan yang lebih mudah diperoleh dan dianalisis, perusahaan dapat mengidentifikasi tren konsumen, preferensi, dan kebutuhan dengan lebih baik. Ini memungkinkan personalisasi pesan pemasaran dan pengiriman produk atau layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam hal interaksi dengan pelanggan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan dukungan pelanggan yang lebih baik.
Chatbot, platform dukungan pelanggan online, dan alat kolaborasi memungkinkan pelanggan mendapatkan bantuan dengan cepat dan efisien. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Pada tingkat global, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan peluang bisnis yang lebih besar, terutama melalui e-commerce dan pasar digital. Perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka ke pasar global dengan lebih mudah, memanfaatkan akses ke konsumen di seluruh dunia. Ini membutuhkan strategi ekspansi global yang terencana dengan baik dan pemahaman tentang peraturan internasional yang berlaku. Dalam ringkasan, teknologi informasi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam bisnis global. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi ini dengan bijak akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada di pasar global yang terus berubah. Teknologi informasi adalah fondasi untuk bisnis yang sukses dalam era digital saat ini. Kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah faktor sentral dalam strategi bisnis yang berorientasi pada pelanggan. Kebutuhan mengacu pada hal-hal dasar yang diperlukan oleh pelanggan, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan keamanan. Kebutuhan ini universal dan ada dalam diri setiap individu. Di sisi lain, keinginan adalah preferensi atau harapan pelanggan terhadap produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Keinginan ini lebih subjektif dan beragam, tergantung pada budaya, gaya hidup, dan pengalaman masing-masing pelanggan. Dalam mengembangkan bisnis, penting bagi perusahaan untuk memahami baik kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ini dilakukan melalui penelitian pasar, interaksi langsung dengan pelanggan, dan analisis data. Memahami kebutuhan pelanggan adalah dasar untuk merancang produk atau layanan yang relevan dan bermanfaat. Namun, memahami keinginan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan membedakan diri dari pesaing. Dalam konteks bisnis di Asia, di mana pasar dan budaya konsumen sangat beragam, pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi semakin penting. Kebijakan penetapan harga, strategi pemasaran, dan inovasi produk harus mempertimbangkan preferensi yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Oleh karena itu, perusahaan yang sukses di Asia harus tetap responsif terhadap perubahan dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan serta bersedia beradaptasi untuk menciptakan solusi yang relevan dan menarik bagi pasar yang beragam ini. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah kunci untuk membangun hubungan jangka panjang yang kokoh dengan pelanggan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah elemen sentral dalam dunia bisnis yang tidak hanya mempengaruhi perkembangan produk dan layanan, tetapi juga menentukan arah strategi bisnis perusahaan. Kebutuhan pelanggan mencerminkan keperluan dasar, seringkali bersifat fungsional, yang perlu dipenuhi. Ini mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, perumahan, dan faktor keamanan. Kebutuhan ini bersifat universal dan tidak berubah seiring waktu. Di sisi lain, keinginan pelanggan lebih bersifat subjektif. Mereka mencakup preferensi, harapan, dan aspirasi yang lebih tinggi. Keinginan ini muncul dari faktor seperti budaya, gaya hidup, dan pengalaman individu. Untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan perlu melakukan penelitian pasar yang cermat. Penelitian ini mencakup analisis perilaku pelanggan, interaksi langsung, dan pengumpulan data. Memahami kebutuhan pelanggan membantu perusahaan merancang produk dan layanan yang esensial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar dipenuhi. Namun, memahami keinginan pelanggan mengarah pada inovasi dan diferensiasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan solusi yang relevan dan menarik yang melebihi ekspektasi pelanggan. Di wilayah Asia, di mana pasar sangat beragam dalam hal budaya, bahasa, dan tingkat perkembangan ekonomi, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi semakin penting.
Perusahaan harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan strategi mereka dengan preferensi yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal ini mencakup perbedaan dalam harga, branding, bahasa, dan desain produk. Di lingkungan bisnis yang beragam ini, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah aset berharga yang dapat membedakan perusahaan, membangun hubungan pelanggan yang kuat, dan memastikan kesuksesan jangka panjang. Biaya bagi pelanggan adalah konsep penting dalam bisnis yang mencerminkan semua biaya, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, yang harus ditanggung oleh pelanggan dalam rangka mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan dari sebuah perusahaan. Biaya finansial adalah yang paling jelas dan terlihat, seperti harga jual produk atau layanan, biaya pengiriman, atau biaya tambahan lainnya. Namun, biaya bagi pelanggan juga mencakup elemen-elemen non-finansial, seperti waktu yang dihabiskan untuk memahami cara menggunakan produk, usaha mental dalam memilih opsi terbaik, atau bahkan potensi dampak lingkungan dari produk tersebut. Di lingkungan bisnis, pemahaman biaya bagi pelanggan penting karena memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang lebih baik. Ini dapat berarti mengurangi biaya finansial untuk pelanggan, yang membuat produk atau layanan lebih terjangkau, atau mengurangi biaya non-finansial seperti menyediakan panduan yang lebih baik atau memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dalam konteks Asia yang beragam, perusahaan perlu memahami berbagai preferensi pelanggan dan merancang strategi biaya bagi pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan di berbagai pasar. Pemahaman biaya bagi pelanggan yang baik tidak hanya menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih besar tetapi juga dapat membantu perusahaan memenangkan persaingan dan membangun hubungan yang lebih kuat di pasar yang bervariasi dan kompetitif. Biaya bagi pelanggan adalah elemen yang sangat penting dalam bisnis yang seringkali diabaikan. Ini mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dalam proses membeli dan menggunakan produk atau layanan perusahaan. Di samping biaya jelas seperti harga produk atau layanan, biaya tambahan seperti biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, atau biaya perbaikan juga harus diperhitungkan. Selain biaya finansial, biaya bagi pelanggan mencakup faktor-faktor non-finansial yang seringkali lebih sulit untuk diukur. Ini termasuk waktu yang dihabiskan pelanggan untuk memahami cara menggunakan produk atau layanan, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan pelanggan, dan bahkan efek psikologis seperti stres atau kebingungan yang mungkin dialami pelanggan. Dalam bisnis, pemahaman biaya bagi pelanggan adalah penting karena dapat mengarah pada strategi yang lebih baik dalam mendesain produk atau layanan. Perusahaan dapat mengupayakan pengurangan biaya bagi pelanggan, baik dalam bentuk pengurangan harga atau peningkatan layanan, untuk menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Di pasar yang kompetitif seperti di Asia, pemahaman mendalam tentang biaya bagi pelanggan dapat membantu perusahaan memenangkan dan mempertahankan pangsa pasar yang kuat. Selain itu, pemahaman biaya bagi pelanggan yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Ini dapat mencakup pengembangan pesan pemasaran yang menyoroti manfaat produk atau layanan dalam mengatasi biaya bagi pelanggan atau memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana produk atau layanan dapat meminimalkan kerumitan atau stres pelanggan. Dalam konteks Asia yang beragam, perusahaan harus beradaptasi dengan preferensi dan tuntutan pelanggan yang bervariasi di berbagai pasar. Dengan memahami biaya bagi pelanggan, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih erat dan lebih berkelanjutan dengan pelanggan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang lebih besar. Komunikasi pemasaran adalah inti dari strategi pemasaran yang efektif. Ini melibatkan proses menyampaikan pesan dan informasi perusahaan kepada audiensnya dengan tujuan mempromosikan produk atau layanan, membangun kesadaran merek, dan akhirnya mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan yang diinginkan, seperti membeli produk atau layanan. Dalam era digital yang berkembang pesat, komunikasi pemasaran tidak hanya terbatas pada iklan konvensional, tetapi juga mencakup saluran-saluran online seperti media sosial, pemasaran konten,
dan email. Di Asia, yang merupakan pasar yang sangat beragam dan heterogen, perusahaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya, bahasa, dan preferensi konsumen di berbagai negara. Strategi komunikasi pemasaran yang sukses di Asia juga mempertimbangkan tren teknologi yang berkembang pesat, seperti penetrasi smartphone yang tinggi dan akses mudah ke internet. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai pelanggan potensial dengan cara yang lebih personal dan interaktif. Oleh karena itu, menggabungkan elemen-elemen seperti pemasaran berbasis data dan penggunaan platform online yang sesuai dapat membantu menciptakan kampanye yang lebih efektif. Namun, dalam semua konteks, baik di Asia maupun di tempat lain, penting untuk memastikan konsistensi dalam pesan pemasaran. Ini berarti bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan harus konsisten dengan citra merek perusahaan dan nilai-nilai yang ingin diungkapkan. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam komunikasi pemasaran dapat merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan pesan yang tepat, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai, dan pemahaman mendalam tentang audiens adalah elemen-elemen kunci dalam kesuksesan komunikasi pemasaran di Asia maupun di wilayah lainnya. Dalam konteks global yang semakin kompleks, perusahaan harus memahami dinamika perilaku konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing mereka. Ini mencakup memahami perubahan dalam preferensi dan kebiasaan konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi, tren budaya, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, dalam era digital, perilaku konsumen semakin terpengaruh oleh ulasan online dan media sosial. Mereka sering mencari rekomendasi dan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun reputasi online yang baik dan memahami bagaimana memanfaatkan saluran digital untuk berinteraksi dengan konsumen. Selain itu, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial semakin menjadi pertimbangan utama dalam perilaku konsumen global. Konsumen semakin peduli dengan isu-isu lingkungan, etika bisnis, dan dampak sosial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memadukan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam strategi mereka akan lebih menarik bagi konsumen. Penting juga untuk memahami perubahan dalam perilaku konsumen di pasar Asia yang seringkali sangat beragam. Di sini, memahami dinamika budaya, bahasa, dan preferensi konsumen di berbagai negara adalah kunci keberhasilan. Kebutuhan dan keinginan konsumen bisa sangat berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya, sehingga perusahaan harus memiliki pendekatan yang terkustomisasi untuk masing-masing wilayah. Dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan data dan analisis telah menjadi instrumen penting dalam memahami perilaku konsumen. Data konsumen yang dikumpulkan dari berbagai sumber dapat membantu perusahaan mengidentifikasi tren, memprediksi preferensi, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat lebih baik menyesuaikan produk, layanan, dan pesan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang terus berubah.